Halo, nama saya Bernard Hugo dengan NIM 25401244550 Pinusian 25. Kali ini saya akan menunjukkan dan menjelaskan dari hasil proyek skripsi saya, yaitu aplikasi web GreenSec Carbon Intelligence. Nah, di sini saya menggunakan ngrok agar supaya aplikasi web ini dapat diakses secara publik. Pertama-tama saya menjalankan aplikasi webnya dulu ini, aplikasi webnya secara lokal, di mana saya sudah start SMPP, dan juga saya sudah menjalankan secara lokal. Lalu setelah itu saya menggunakan ngrok agar supaya bisa mendapatkan link publiknya. Dan di sini saya sudah menggunakan window incognito. Bisa dilihat di sini adalah halaman utama atau halaman home-nya, di mana halaman home ini berisi informasi mengenai alasan dibuatnya aplikasi web ini yang menjelaskan peran pentingnya vegetasi bagi ekosistem bumi dan juga kehidupan kita. Lalu setelah itu terdapat bagian problem yang menjelaskan masalah yang mendasari dibuatnya aplikasi web ini. Di mana di sini masalah-masalahnya berupa adanya fragmentasi dan juga penurunan dari vegetasi dan ruang terbuka hijau di Jakarta yang semakin parah karena urbanisasi yang pesat, perkembangan infrastruktur, dan juga aktivitas antropogenik yang bermacam-macam. Di mana isu ini mengakibatkan tingkat karbon dioksida yang semakin meningkat, begitu juga dengan suhu global dan bisa meningkatkan resiko-resiko lingkungan. Dan juga itu bisa berkontribusi pada fenomena urban heat island. Lalu situasi tersebut itu menekankan kebutuhan untuk metode berbasis teknologi yang efektif untuk memantau kondisi vegetasi dan juga mengestimasi stok stok karbon atau carbon sequestration, potensi karbon potensi sekuestrasi karbon secara akurat. Dan ini adalah bagian solution yang menjelaskan solusi yang ditawarkan pada aplikasi web ini, di mana solusi yang ditawarkan itu berupa sistem berbasis deep learning yang secara otomatis dapat mensegmentasi vegetasi menggunakan model seperti SAM, DeepLab V3, DeepLab V3 Plus, dan Segformer pada gambar udara kepada citra udara beresolusi tinggi. Lalu hasil segmentasinya dianalisis untuk mengukur luas cakupan vegetasi atau menghitung luas cakupan vegetasi. Lalu setelah itu dilakukan estimasi stok karbon vegetasi menggunakan dua cara, yaitu yang pertama memakai model-model regresi untuk memprediksi total stok karbon vegetasi, dan yang kedua adalah lakukan estimasi stok karbon berdasarkan luas cakupan vegetasi. Lalu setelah itu ada bagian location yang menunjukkan lokasi dilakukannya penelitian ini, di mana di sini lokasinya berfokus pada wilayah Ragunan yang terletak di Jakarta Selatan. Lalu ini ada tombol view results untuk menuju ke halaman yang menunjukkan hasil eksperimen. Lalu berikutnya terdapat informasi mengenai langkah-langkah metodologi yang dilakukan, di mana ini untuk eksperimen segmentasi vegetasi, perhitungan luas cakupan vegetasi, dan estimasi stok karbon vegetasi itu diawali dengan koreksi data dan juga konversi format. Lalu berikutnya dilakukan data pre-processing. Berikutnya dilakukan hyperparameter optimization atau optimasi hyperparameter. Berikutnya dilanjutkan dengan pelatihan model dan evaluasi model. Lalu setelah itu, setelah evaluasi model, dilakukan kalkulasi luas cakupan vegetasi. Dan kemudian eksperimen ini diakhiri dengan melakukan estimasi stok karbon vegetasi. Lalu berikutnya ini adalah langkah-langkah metodologi untuk eksperimen regresi dalam mengestimasi stok karbon vegetasi. Pertama-tama diawali dengan melakukan koleksi data, lalu setelah itu berikutnya dilakukan
data preprocessing, lalu setelah itu dilakukan define vegetation dilakukan setelah itu dilanjut dengan mendefinisikan indeks-indeks vegetasi yang berperan sebagai variabel-variabel independen dalam melakukan proses regresi. Lalu setelah itu dilakukan analisis koefisien determinasi pada setiap indeks-indeks vegetasi dan dengan data stok karbon. Lalu setelah itu dilakukan pemodelan regresi untuk prediksi stok karbon dan AGB atau above ground biomass. Lalu setelah itu model-model regresinya ini dibuat menggunakan indeks-indeks vegetasi 5 indeks vegetasi terbaik sebagai variabel independennya, di mana indeks tersebut adalah GLI, CI, EXG, RGBVI, dan IF. Di mana ini adalah indeks-indeks vegetasi yang memiliki nilai koefisien determinasi yang terbaik dengan data stok karbon. Di mana data stok karbon ini juga berperan sebagai variable dependent dalam model-model regresinya. Nah, model-model regresi yang dipakai adalah random forest dan gradient boosting trees. Berikutnya dilakukan kalkulasi atau perhitungan prediksi stok karbon dan AGB. Nah, itu dilanjutkan dengan melakukan perhitungan dan analisis residu. Kemudian eksperimen ini diakhiri dengan dilakukan evaluasi model. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, ini adalah halaman yang menunjukkan hasil eksperimen dari segmentasi vegetasi, perhitungan luas cakupan vegetasi, dan estimasi stok karbon vegetasi. Di mana di sini ada 4 model, yaitu SUM, Diplet V3, Diplet V3 Plus, dan SegFormer. Nah, sekarang kita mulai dengan model SUM. Di sini data-datanya ada berupa citra aslinya, dan ini ada citra hasil segmentasi. Ini IOU score atau skor akurasi segmentasinya. Lalu ini ada luas cakupan vegetasi, dan ini adalah stok karbon vegetasi yang terestimasi. Nah, ini adalah informasi keseluruhannya yang menunjukkan rata-rata skor IOU, total luas cakupan vegetasi, dan total estimasi stok karbon vegetasi dari data-data yang ada dalam tabel ini. Nah, dan ini adalah untuk model SUM. Nah, sekarang kita lanjut ke model Diplet V3. Yang bisa dilihat kalau dari rata-rata skor IOU, itu Diplet V3 melampaui model SUM. Nah, sekarang kita lanjut ke model Diplet V3 Plus. Nah, bisa dilihat kalau dari sini, ini dari rata-rata skor IOU-nya, bisa dilihat kalau Diplet V3 Plus itu lebih unggul daripada model Diplet V3 dan model SUM. Nah, itu adalah untuk model Diplet V3 Plus. Nah, sekarang kita lanjut ke model terakhir, yaitu SegFormer. Kalau dia dari hasil dari rata-rata skor IOU SegFormer, itu bisa dilihat kalau Diplet V3 Plus itu rata-rata skor IOU-nya masih lebih unggul daripada model SegFormer ini. Nah, dan sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu hasil eksperimen regresi. Nah, berikut ini adalah gambar peta yang menunjukkan distribusi stok karbon aktualnya. Dan ini bisa dilihat bagian bawahnya ada total stok karbon, dan bagian bawah ini ada total AGB. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu adalah hasil dari prediksi stok karbon dan AGB dari kedua model regresi, random forest dan gradient boosting trees. Jadi ada gambar peta distribusi stok karbonnya, dan juga ini ada hasil prediksi stok karbon dan AGB dari kedua model. Dan ini adalah informasi warna dari gambar peta distribusinya, di mana
warna kuning itu menunjukkan area dengan stok karbon yang rendah. Kalau warna hijau itu stok karbon yang sedang. Kalau hijau gelap itu daerah area dengan stok karbon tinggi. Dan ini adalah hasil residu dari kedua model, di mana residu ini merupakan kesalahan prediksi dari kedua model. Di mana di sini ada juga, ini ada gambar peta distribusinya, dan ini adalah informasi statistiknya, yaitu berupa rata-rata, standar deviasi, MAE, dan RMSE. Yang bisa dilihat dari ini adalah informasi dari warna-warna residunya, di mana warna hijau itu menjelas di mana warna hijau itu menunjukkan residu positif, di mana nilai stok karbon hasil prediksi itu lebih rendah daripada nilai aktual. Kalau warna putih itu menunjukkan residu, residu yang mendekati nol, di mana nilai stok karbon hasil prediksi itu sama dengan atau mendekati nilai aktual. Kalau warna merah itu residu negatif, di mana nilai stok karbon prediksi itu lebih tinggi daripada nilai aktualnya. Nah, ini bagian terakhir ada hasil dari evaluation matrix atau metrik evaluasi dari kedua model. Di mana metrik-metrik evaluasi yang saya gunakan adalah LMSE, MAE, R2 score atau koefisien determinasi, MAPE, dan SMAPE. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman terakhir, yaitu About Us. Nah, pada halaman About Us ini berisi konten mengenai tujuan dikembangkannya aplikasi web riset carbon intelligence dan juga manfaat yang ditawarkan dari aplikasi web ini. Nah, bagian berikutnya terdapat bagian All Features yang menunjukkan fitur-fitur yang ditawarkan pada aplikasi web ini. Yang pertama, segmentasi vegetasi yang otomatis. Setelah itu yang kedua adalah perhitungan luas cakupan vegetasi, dan fitur yang ketiga adalah estimasi stok karbon vegetasi. Setelah itu ada bagian Why Choose Us yang menunjukkan keunggulan atau alasan untuk memilih aplikasi web ini. Yang pertama adalah hasil-hasil eksperimennya memiliki akurasi yang tinggi. Lalu setelah itu yang kedua adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai distribusi geospasial. Dan yang ketiga itu dapat membantu future research atau penelitian masa depan dengan referensi data-data yang andal. Setelah itu ada bagian kontak us untuk menghubungi pihak-pihak terkait, dan juga ada alamat emailnya masing-masing. Nah, sekian penjelasan dari hasil proyek skripsi saya, aplikasi web Riset Carbon Intelligence. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.